Kalau berbicara lele hari ini, alhamdulillah tempat ini diberi nama Republik Lele dan sudah berdiri dari tahun 1985. Beliau ini orang yang betul-betul setiap harinya ngurusi lele. Jadi tadi saya tanya, per hari itu panen kira-kira 8 sampai 11. Tapi memang rata-rata hasil dari panen ini dijual keluar ke Kabupaten Kediri karena untuk kebutuhan di kota-kota besar. Nah, untuk pencegahan stunting itu ada lagi sendiri nanti. Bagaimana kita ini terus bersinergi dengan siapapun yang mau mengembangkan, baik itu di sektor perikanan, pertanian, peternakan, di seluruh sektor lah. Kita akan selalu bersinergi. Tentunya nilai ekonomis lele hari ini yang sangat tinggi sekali. Itu kalau saya tidak salah berapa Pak Nur? 250 miliar per tahun. Jadi dengan nilai ekonomis yang setinggi itu nilai konsumsi. Nilai ekonomis konsumsinya 250 miliar per tahun. Jadi ya kalau pemerintah tutup mata, ada yang salah dengan pemerintahnya, maka pemerintah tidak boleh tutup mata. Yeah. Sinergi kita dengan pemerintah daerah, khususnya dengan Dinas Perikanan, sejak 5 tahun yang lalu Dinas Perikanan sudah bikin badan hukum yang itu sifatnya adalah untuk semua pembudidaya lele dan pembenih lele. Jadi di situ kita ada APCK, Asosiasi Pengusaha Catfish Kediri Raya, Kediri Kota dan Kediri Kabupaten. Dan perlu diketahui juga untuk Kabupaten Kediri, profilnya adalah Kabupaten Kediri menghasilkan lebih dari 70 sampai 120 juta ekor benih yang dikirim di seluruh Indonesia. Jawa Timur ini potensinya luar biasa. Nomor 1 memang masih Bandeng, nomor 2 lele, nomor 3 udang. Nilai tukar nelayan ini terus mengalami peningkatan. Artinya budidaya lele juga menjadi bagian yang insya Allah akan terus bisa memberikan penguatan kesejahteraan masyarakat. Nah, sekarang marketnya luar biasa. Dari market yang dijangkau oleh Republik Lele di sini, ini sebagian besar masih Surabaya, dan yang diproduksi di sini saja itu belum mencukupi untuk memenuhi pasar Surabaya. Kali ini saya sampaikan betapa market luar biasa. Jadi kalau ini kemudian dikuatkan lagi, saya rasa bisa melampaui produksi bandeng di Jawa Timur. Kelilinglah ke NTT, kelilinglah ke Papua, kelilinglah ke Aceh. Itu yang namanya pecel lele ya Jawa Timur. Artinya bahwa kebutuhan lele luar biasa. Sekarang varietas, tadi saya tanya, varietas terbaik mungkin gurihnya, kemudian tahan hama dan cepat pembesarannya, rupanya jenis mutiara. Sekarang dibutuhkan indukan yang lebih banyak. Nah, ada Kepala Dinas KKP Provinsi yang juga ada di sini, Pak Isa. Saya rasa nanti sinergi dengan Dinas KKP di Kabupaten Kediri, bagaimana persiapan indukan untuk lele jenis mutiara bisa dimaksimalkan. Ini baru pada sisi skala ekonomi. Berikutnya adalah bagaimana tahapan penurunan stunting. Anak-anak mungkin tidak bisa semua mengkonsumsi lele dalam bentuk bijian gitu ya, tapi hilirisasinya yang memang harus dilakukan. Hilirisasi lele sebetulnya sudah dilakukan di banyak tempat, yang itu sangat friendly untuk dikonsumsi bagi anak-anak, sehingga untuk penurunan stunting berbasis dengan gizi dan protein lele memang membutuhkan hilirisasi supaya ada proses yang bisa memberikan jangka waktu. Jadi ada lele yang dimasak jenis tertentu atau dihilirisasi pada produk tertentu yang kemudian bisa expired date-nya bulanan. Bahkan expired date-nya bisa 8 bulan tanpa bahan pengawet. Nah, ini yang harus terus dikembangkan karena teknologi pangan kita juga sudah luar biasa. Maka penurunan stunting berbasis dengan protein lele memang harus terus dikembangkan, yang kira-kira anak itu lebih friendly untuk mengkonsumsinya.
Kalau dalam bentuk ikan begitu mungkin ada anak-anak yang kurang tertarik, atau orang tuanya karena mesti masak setiap saat, tetapi kan ada bentuk-bentuk hilirisasi di dalam produk yang bisa memberikan asupan gizi dan protein kepada anak berbasis lele. Artinya apa? Marketnya luar biasa. Apakah dari sisi hulunya, apakah dari sisi hilirnya. Jadi untuk Republik Lele yang sudah berdiri sejak tahun 85 di Kediri ini akan menjadi inisiasi dan referensi bagi daerah-daerah lain, sehingga kehidupan masyarakat bisa tersupport ekonominya, tetapi pada saat yang sama penurunan stunting bisa tersupport gizi dan protein lele. Dan penyerahan paket olahan ikan dan pemberangkatan 150 paket olahan ikan kepada keluarga beresiko stunting, sertifikat kelayakan pengolahan atau SKP ketiga unit pengolahan ikan, zakat produktif untuk pengusaha ultramikro, dan bantuan sosial kepada lanjut usia, ASPD, TKSK, kelompok usaha bersama dan Tagara bersama Gubernur Jawa Timur. Alhamdulillah Bunda, saya akan melaporkan terkait produksi lele di tahun 2022 sebanyak 16.310,1 ton
mengalami kenaikan dari tahun 2021 yang jumlahnya sebanyak 16.279 ton. Dan nilai dari ekonomi dari lele tersebut, ini per tahun kita mencapai nilai ekonomi 250 miliar. Yang tidak kalah pentingnya, Kabupaten Kediri, dan saya rasa ini menjadi program seluruh stakeholder baik dari pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, yaitu adalah menurunkan angka stunting. Maka dengan adanya beberapa program yang kita genjot melalui Dinas Perikanan, yaitu Kolega, Kolam Lele Keluarga, program di mana satu posyandu itu terdapat rata-rata 10 kolam lele. Ini harapannya bisa membantu dan disertai juga dari Dinas Pertanian melalui beras biofortifikasi. Hari ini Kabupaten Kediri pada bulan timbang di tahun 2022 berada di angka 10,23% angka stunting. Dan hingga bulan Februari 2023 kita on the right track, kita bergerak menuju satu digit yaitu 9,78%. Tapi memang izin pada saat survei Kemenkes biasanya ada selisih perhitungan. Saya rasa itu mungkin di tingkat provinsi dan kota kabupaten banyak kejadian. Tapi kita melihat berhasil atau tidaknya stunting itu dari bulan timbang. Baik. Saya rasa saya tidak perlu terlalu lama, nanti biarkan yang memberikan dawuh-dawuh, yang memberikan arahan, yang memberikan support bagaimana kabupaten ini yang nantinya jika Bunda berkenan akan menjadi epicentrum baru di Jawa Timur bulan Oktober besok. Kalau masih sesuai target, semoga tidak meleset lagi, bandara akan mulai beroperasi. Tentunya ini perlu blessing, perlu berkah, perlu ngalap barokahnya Ibunda Gubernur Jawa Timur. Maka sekian dari saya, matur sembah nuwun, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, penyerahan SKPD diberikan kepada 3 UMKM. Yang pertama UD Mekar Melati, produk bernilai tambang beku lele dari Dusun Plot Lenggeng, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Selanjutnya diberikan kepada Berkah Ibu dengan jenis produk perikanan bernilai tambang beku berupa sempol, nugget, otak-otak, pepek dari Dusun Cangkruk, Kecamatan Kadiluwe, Kabupaten Kediri.
masyarakat produktif boleh angkat tangan. Jikalau panjenengan nyun sewu suatu saat kepepet sangat apa ada yang karena tetap ingin dagang tapi kepepet modalnya, lajeng terpaksa ngampil teng rentenir natas napa mboten? Pun alhamdulillah mugi-mugi sedanten rizkinya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dagangannya laris. Keluarganya bahagia. Barokah. Amin. Seluruh pimpinan di Kampung Inggris semua, saya lihat dari ujung ke ujung. Terima kasih Mas Bupati, saya dilewatkan di Kampung Inggris. Saya melihat dari logat mereka karena kita pelan sekali. Rupanya banyak yang datang tidak sekedar di luar Kediri, tetapi di luar Jawa Timur. Kelihatan mereka ada yang sudah mungkin akhir S1 atau mungkin mereka mau S2, bahkan mereka persiapan S3, gemblengnya di Pare Kediri. Luar biasa. Yang sudah luar biasa ini tolong dijaga. Dijaga semua kualitasnya. Dijaga semua kenyamanannya, dijaga semua keamanannya. Pokoknya Kediri berbudaya harus bisa menjadi contoh bahwa di Kabupaten Kediri, di Pare Kediri yang tamunya dari dalam dan luar negeri ini, budaya Kediri, budaya Jawa Timur, budaya Mojopahit dijunjung tinggi. Apa artinya? Kalau budaya Mojopahit artinya bahwa setiap keberagaman harus dibangun secara harmoni. Setuju apa setuju? Jagalah keberagaman sebagai sebuah kekuatan budaya Kediri, kekuatan budaya Jawa Timur, dan itu artinya Bhinneka Tunggal Ika. Gubernur untuk desa devisa, di mana di pelosok Klaten itu ada satu desa itu semuanya pengrajin membuat UMKM rengginang. Tadi sudah dicoba, pertama sudah memiliki badan hukum berbentuk koperasi dan ini akan kita jadikan desa devisa. Nah ini memang diinisiasi oleh Ibu Gubernur. Baru dimulai dari Kementerian Keuangan sebetulnya desa devisa. Kita baru 2 devisa waktu itu menjelang G20 kita mencoba kenali produk-produk. Pertama bahwa itu original dilakukan, disiapkan, diproduksi oleh desa yang bersangkutan. Kedua, banyak komunitas yang memproduksi hal yang sama. Ketiga, ada asosiasi, bisa koperasi, bisa kelompok gitu. 3 itu syarat utama. Nah, nanti Kepala Dinas Perindak saya minta as soon as possible bersama LPI Jawa Timur, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Jawa Timur. Nah, baru nanti bersama-sama Mas Bupati kita coba dorong percepatan SK-nya. Kalau sudah mendapat SK sebagai desa devisa, satu biasanya dapat pendampingan. Karena ini kan marketnya sudah harus terstandarisasi, apakah packagingnya, kalau makanan berarti ingredientnya gitu, itu packagingnya itu akan dilakukan pendampingan oleh LPI, termasuk desain packagingnya apakah pakai plastik, apakah pakai kertas atau pakai apa, itu dilakukan pendampingan dari LPI. Kemudian kedua, financial support. Kalau memang mereka membutuhkan finance, misalnya tiba-tiba dapat market gede gitu ya, apalagi kalau harus ekspor, maka Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia akan memberikan support. Kemudian akses pasar. Kalau sudah masuk di LPI, dia akan masuk dalam katalognya LPI. Berarti pasti akses pasarnya bisa lebih kuat lagi. Itu pentingnya desa devisa. Mudah-mudahan nanti LPI Jawa Timur bersama Kadis Perindak, biasanya saya mengantar sendiri ke desa itu. Saya akan coba sesegera mungkin
bisa memberikan penguatan supaya SK Desa Devisanya bisa segera diterbitkan. Nah, ada lagi saya rasa yang menjadi kekuatan besar di Kediri, ini Republik Lele ya tadi. Kalau saya memang berharap bahwa olahannya, jadi hilirisasinya sudah sangat banyak di sana. Abon beragam, sana ada, di sini ada. Kemudian kulit lele juga. Kemudian ada turunan dalam bentuk kayak nugget dan seterusnya. Jadi pada dasarnya varian-varian produk sudah luar biasa. Coba nanti biar diidentifikasi oleh Kadis Perindak Kabupaten Kediri apa yang bisa dimaksimalkan. Kan aku tadi bilang kalau misalnya anak kecil sama kasih lele belum tentu friendly ya untuk lidah anak kecil rasa misalnya. Tapi kalau abon itu kan lebih friendly dengan anak-anak. Kemudian orang tua yang sibuk kalau misalnya abon ikan lele juga lebih mudah. Jadi hal-hal nugget misalnya, nugget berbasis ikan lele juga lebih mudah. Apa yang bisa dijadikan produk turunan untuk bisa memberikan penguatan protein anak-anak, saya rasa bisa dilakukan oleh kita semua. Apalagi tadi komunikasi dengan UB juga sangat bagus. Saya rasa UB bisa membantu turunan protein dari lele untuk bisa menurunkan angka stunting lebih signifikan lagi. Ya.